Semua korban sudah kumpul. Udah. Kita nggak bisa ngebiarin kejoliman ini. Lebih baik aku hidup menjanda daripada harus digilir cinta. Apa enaknya ku bermain cinta, hati senang di atas derita orang. Sudah mabuk minuman ditambah lagi judi, masih saja kakak tergoda canda kembang. Tak sudi ku tak sudi. Gawat. Dia mau dibantai nih. Gue harus bantuin dia sebelum terlambat. Bang Febri mau kemana? Ntar lah. Gue ada urusan penting dulu. Minumannya dibayar dulu dong, Bang. Ntar gue balik lagi. Dasar plebei kampung. Bisa cuma ngerayu, giliran bayar dia kabur lagi. Udah main lagi. Nih, gua yang bayar. Ayo, musik. Ayo. Aku sekarang memiliki perhiasan banyak. Kalau aku pakai, aku pasti kelihatan sangat cantik sekali. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yo yo, si
kita beli. Lasmi sini. Ada barang baru nih. Iya, Ayo dong, bagus ya. Gue boleh kredit lagi dong. Kemarin kan gue udah lunas. Boleh dong. Lasmi yang ini berapa? Alah gampang lah, orang biasanya juga kok. Ntar gue diskon deh. Ya. Boleh dong bayar 5 kali. Berapa aja kamu mau? Ayo cepet. Bu Lasmi, ada baju muslimnya nggak? Ada Mbak, ini busana muslim. Coba lihat. Nih Mbak, saya bawa barang-barang baru. Ini model terbaru, busana muslimnya bagus-bagus loh. Baru belanja ya Bu ya? Iya, coba aja dibuka. Oh iya. Ini baju anak-anak nih, baru loh Bu. Ini baju ada yang lain nggak? Bisa, 3 kali juga bisa. Ini nggak usah dicatat aja ya. Oh iya, silakan masuk. Ini ada spray. Tuh, juga ada satu. Oh iya, Bu. Ini dia perempuan yang pas gue jadikan kaki tangan gue. Tunggu Lasmi. Lu bakalan gue jadiin umpan buat memperkaya diri. Syukur-syukur gue bisa macarin dia. Saya 2 nih, Mbak. Sekarang gue harus deketin dia. Dia harus jadi tambang duit buat gue. Lasmi, kamu Lasmi kan? Oh, Mas manggil aku. Iya dong. Tahu namaku dari mana? Nggak penting tahu dari mana. Tapi saya sering melihat kamu berjualan di sini. Sebetulnya, dari dulu saya mau berkenalan dengan kamu. Sebetulnya, wajah kamu cantik sekali, Lasmi. Tapi sayang, wajah kamu yang cantik ini penuh dengan beban penderitaan. Harusnya, kamu nggak boleh capek-capek dan panas-panasan menjual barang dagangan kamu. Kalau kamu mau bekerja, saya akan memberikan kamu peluang besar. Peluang? Bagaimana kalau kita bicara di dalam saja? Kamu mau kan? Saya bantuin, Lasmi. Silakan duduk, Lasmi. Oke, cantik. Hah? Dia memanggilku cantik. Suamiku aja nggak pernah muji kecantikanku. Kenapa nggak dari dulu ya kenal aku? Jangan-jangan dia jatuh cinta lagi sama aku. Kamu pasti lagi berpikir ya, kalau aku jatuh cinta sama kamu. Benar, aku jatuh cinta sama kamu. Semenjak pertama kali saya buka kios ini dan ngeliat kamu berjualan di pasar. Tapi saya malu ngomong sama kamu. Jangan ngomong berlebihan dong. Seperti saya bilang tadi, saya punya peluang bisnis yang bisa membuat kamu cepat kaya. Waduh, saya nggak ngerti soal handphone. Apalagi bisnis apa itu? Nggak ngerti saya. Caranya gampang. Kamu hanya carikan orang yang bisa menaruhkan uangnya di sini. Langganan kamu kan sudah banyak. Pasti gampang dong buat kamu menjalankan bisnis ini. Caranya gimana, Mas? Ibu-ibu dan Bapak, kedatangan saya ke sini untuk menawarkan peluang bisnis yang sangat menggiurkan. Sistemnya seperti ini nih. Anda akan mendapatkan 20% dari modal yang Anda tanam. Gampang sekali. Saya gambarkan gini ya. Maksud Bu Lasmi, kalau saya naruh uang 1 juta rupiah, berarti saya mendapatkan keuntungan 200.000. Betul. Berarti kalau kita modal 10 juta, maka bunganya 2 juta. Tepat sekali.
Bayangin aja, hari gini kan susah dapat duit segitu. Bu, tolong ambil uang di laci. Sebentar, Bu ya. Iya. Hai. Apa aku bilang sayang? Kita adalah pasangan yang serasi. Aku pintar memotivasi bisnis, kamu pintar menjalankan bisnis. Kita akan menjadi pasangan yang kaya di kampung ini. Tapi kalau kita udah kaya, mendingan kita cepet-cepet pindah dari kampung ini, Mas. Aku nggak mau sampai ketahuan suamiku dan akhirnya kita terpisahkan. Lagian kan kamu udah janji mau ngawinin aku. Kapan? Tenang sayang, aku pasti menikahi kamu. Tapi kalau uangku sudah banyak ya. Janji. Ya, aku janji. Dengan apa yang aku punya sekarang ini, aku bisa beli apa aja. Lasmi? Lasmi? Buka jendelanya. Lasmi? Aduh. Apaan sih kamu ada di sini? Bego banget. Aduh, ada lakiku. Ada anak-anakku, gimana dong? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi sholat nih. Sekali-kali boleh dong pacaran di rumah. Pasti rasanya beda. Dasar laki-laki liar. Gawat Lasmi, kita harus pergi dari kampung ini. Kamu ini kenapa sih gawat-gawat? Ayo kamu masuk aja. Kamu masuk aja, kita bisa pacaran di sini. Tahu nggak? Mereka tuh lagi sholat. Kalau mereka sholat pasti sambil ngaji, zikir. Itu pasti lama banget. Bukan itu maksudku. Apa? Puluhan warga kampung ini lagi menuju ke rumah ini. Ya tapi ngapain mereka ke sini? Mereka mau mengeroyok kamu. Salahku apa? Mereka nggak punya bukti kok. Aku nggak pernah ngasih kutasi sama mereka. Tapi mereka sudah tidak bisa dibohongin lagi. Mereka sudah tahu tipu muslihat kamu. Terus gimana dong kamu? Ayo, kita udah nggak punya waktu lagi. Kita harus pergi dari kampung ini. Cepat, kita udah nggak punya waktu lagi. Cepat, cepat. Kamu diam bisa nggak sih? Cepat, bentar. Cepat. Buruan, buruan Lasmi. Cepat, masukin pakaian kamu. Buruan, cepat Lasmi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Weh, berhenti! Jangan kabur! Orang benar-benar aneh. Mau nabrak orang bukannya minta maaf malah kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Lasmi! Lasmi! Di mana kamu? Keluar! 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 Lasmi! Siapa yang memanggil
memanggil nama istri saya. Kenapa nama ibu dipanggil-panggil? Ada apa sih, Pak? Bapak juga nggak tahu, Nak. Lasmi, keluar lu! Jangan ngumpet di dalam. Ya, keluar. Pak, kenapa mereka lemparin rumah kita, Pak? Emangnya kita salah apa? Alia takut, Pak. Masya Allah, kamu berdarah, Nak. Yaya! Aduh, Yaya! Dek! Aduh, ya! Wat gawat, jam 1 lewat. Bang Mamat kesangkut gawat. Tinja, ada apa sih? Anu Bude, orang-orang lagi pada kumpul di rumahnya Pak Fahri. Katanya mereka mau ngerjang istrinya, si Lasmi. Aduh, mau diadili masa. Tahu dong yo, kalau orang masa ngadilin orang bisa-bisa dipegang, direjeng, dipotong-potong, dicincang, dijadiin bakso. Bikin takut. Ini pasti ada kaitannya sama penipuan yang dilakukan Lasmi di belakang suaminya. Akhirnya apa yang ibu takutkan terjadi juga. Cepat atau lambat, kebusukannya Lasmi itu pasti akan terbongkar dan dia akan menerima akibatnya. Syukurin aja. Lagian sih, emang bakal ketulak kayak gitu, Bude. Dia kan pernah itu sering nipuin duit-duit warga. Sampai sekarang juga kayak begitu. Rasain, syukurin, emang kepikirin. Tapi ya tolongin ya, suaminya kasihan ya. Assalamualaikum, bapak-bapak, ibu-ibu. Demi anak-anak, tolong tahan emosi kalian. Kalau memang ada yang ingin dibicarakan dengan saya, silahkan. Saya terbuka untuk diajak bicara. Walau sampai detik ini, saya sama sekali tidak tahu apa yang telah dilakukan istri saya. Demi Allah, saya tidak tahu. Hei Fahri, jangan pura-pura kamu. Si Lasmi itu penipu. Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya? Makanya, sama istri jangan terlalu percaya. Istri keluyuran kemana-mana dibiarin. Tidak mungkin. Istri saya bukan penipu. Saya mendidik dia secara agama. Kalian tahu, saya guru di madrasah. Sebelum saya mendidik orang lain, saya wajib membimbing istri dan anak saya. Didikan lu emang benar, tapi yang didik malu kagak benar, mentalnya rusak. Hampir semua kampung ini pada ditipu. Saudara-saudara, sebagai kejar rumah ini, bagaimana? Tolong Pak, jangan. Sayang, sekarang kita sudah lolos dari kampung Keramat Asem. Dan kita tidak mungkin lagi menginjak kampung ini. Kamu lihat kan seluruh pengorbananku? Aku harap kamu semakin mencintai aku. Karena aku bisa melakukan apa aja untuk kamu. Kamu memang pacarku sejati, sayang. Benar. Benar. Berhenti. Tolong jangan berbuat anarkis. Yo, tolong Yo. Mereka sudah tidak terkendali. Saya nggak tahu bagaimana menghentikan mereka, Yo. Encu. Please deh, orang-orang. Bukan gini caranya. Gara-gara duit ngejar harta orang. Gak ada kerjaan lagi apa? Bikin emosi. Sikap kalian tidak mencerminkan sikap seorang muslim. Kalian protes masalah hak. Tapi apa yang kalian lakukan adalah merampas sesuatu yang bukan hak kalian di rumah ini. Jadi apa bedanya kalian sama Lasmi? Sekarang tolong taruh barang-barang ini ke tempatnya. Ayo. Waduh, udah, gawat. Si Lasmi lagi dikeroyok warga kampung sebelah. Ayo, sekarang kita ke sono. Yo, si yo.
kita. Yang penting kita selamat. Ngomongnya gitu sih, kesel banget sih. Iya, dasar perempuan cerewet. Disuruh kabur malah protes. Kamu mau saya tinggal sendirian? Kamu kasar sih sama aku. Diam! Banyak mulut ya kamu. Jujur, kau selama ini cuma permainin aku. Iya. Jawab! Kalau iya lu mau apa? Lu mikir, Las. Lu udah punya suami sama anak. Emang, lu gue manfaatin. Jadi lu mau apa? Ya Allah. Tidak berpihak sama Tuhan kamu. Ngomong lu! Mampus! Hentikan! Hentikan! Apa-apaan kalian ini? Hah? Masa manusia mau dibakar? Apa hak kalian merampas hidup orang lain? Bukan gitu, Pak De. Tapi ini perempuan benar-benar sudah keterlaluan menipu kita. Dan sudah main gila sama anak muda. Iya, betul Pak De. Seharusnya mereka berdua itu dihabisin. Sayangnya yang laki udah kabur. Bikin malu warga kampung aja. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudara, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menentukan besar kecilnya dosa seseorang, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Lasmi banyak melakukan kesalahan, apakah harus begini cara kita menghukum? Kalian harus sadar, tindakan main hakim sendiri akan menjerumuskan kita pada persoalan lain. Lasmi bisa saja mati. Tapi kalian semua akan masuk penjara karena tuduhan membunuh. Nauzubillah min dzalik. Maafin aku, Pak. Maafin aku. Lasmi, apa betul yang mereka tuduhkan terhadap kamu? Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Kamu menipu mereka karena seorang laki-laki yang bernama Feby. Lasmi, demi perkawinan kita, demi anak-anak kita, katakan sejujurnya apa yang telah kamu perbuat. Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Menyesal semua perbuatanku. Aku yang bersalah. Aku terlalu mempercayai kamu. Seharusnya waktu itu saya tanggap. Padahal begitu banyak orang yang sudah memperingati saya. Tapi karena cinta saya begitu besar terhadap kamu, saya nggak mungkin mencurigai kamu. Jadi uang yang selama ini kamu dapatkan hasil dari menipu. Pantas kamu bisa mendapatkan segalanya. Hati-hati turunin barangnya. Wah, Ibu beli TV baru. Kulkasnya juga baru. Alia bisa nonton film kartun bagus-bagus dong. Pasti Ibu banyak amalnya deh. Sampai-sampai Allah ngasih terus rezeki buat Ibu. Semoga rezekinya halal ya, Bu. Nisa, kok sekarang kamu berani sih menggurui ibu kayak gitu? Niru bapakmu ya? Dikit-dikit ngomong soal agama lagi. Emang rezeki bisa turun dari langit? Kamu bisa ngarepin apa sih dari bapak kamu yang gajinya cuma sebagai guru madrasah? Hah? Maaf, Bu. Nisa nggak bermaksud buat bikin Ibu marah. Tapi Ibuku nggak suka sih Nisa ngomong kayak gitu. Bukannya Bapak bilang setiap rezeki itu harus disyukuri dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Berisik. Mendingan kalian berdua masuk. Ayo masuk. Apa dia mulai ngerti ya soal bisnisku? Nisa? Ya ada apa, Bu? Kamu dengar apa aja sih di luar sana tentang ibu? Memangnya ada apa, Bu? Enggak ada apa-apa. Cuman kalau kamu dengar sesuatu, kamu cuekin aja. Nggak usah peduliin apa kata orang ya. Iya, Bu. Dan satu hal lagi. Kalau sampai bapakmu nanya soal ibu kemana aja, bilang ibu lagi cari duit, oke? Iya. Bu, boleh Bapak bicara sebentar? Kenapa? Bapak nggak suka kalau aku belanja-belanja kayak gini? Kenapa sih kerjaannya setiap hari ngoceh mulu?
Mendingan Bapak ngocehnya di masjid. Enak kan dapat duit? Syukur-syukur bisa terkenal kayak ustadz-ustadz yang di TV itu. Tapi Bapak rasa barang-barang yang ada di rumah ini terlalu mewah untuk ukuran kita. Tunggu dulu. Mewah untuk ukuran siapa? Untuk ukuran Bapak? Ya jelas aja lah Pak. Gaji Bapak kan cuma ratusan ribu. Sedangkan aku bisa dapetin dalam seminggu. Maafkan saya, Bu. Gaji saya sebagai guru memang tidak cukup. Sampai-sampai Ibu harus ikut banting tulang. Tapi pekerjaan guru adalah pengabdian. Dan saya merasa bersyukur karena itu. Dan pekerjaan itu yang penting halal, kan? Oh, bagus. Sekarang Bapak menuduh saya pekerjaan ini tidak halal, gitu? Sekalian aja, Pak. Bilang saya ini seorang pencuri, perampok, apa aja lah. Astagfirullahaladzim. Mana ada seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zalim seperti itu? Kenapa Ibu harus merasa tersinggung, Bu? Sebagai suami, Bapak berhak tahu dari mana Ibu mendapatkan uang. Dan Bapak wajib membimbing langkah Ibu. Dasar suami sok tahu. Gak tahu dia untung. Mulai banyak nanya lagi. Jangan-jangan dia curiga. Bener juga kata Febri. Aku harus segera menceraikan dia. Kalau enggak, dia bakalan menjadi penghalang bisnisku yang ilegal ini. Bu, Ibu belum menjawab pertanyaan Bapak. Shh, diam! Kamu bisa diam gak sih? Aku udah capek, udah bosen dengar semua ceramahmu. Kalau mau ceramah di masjid aja, jangan di rumah ini. Bisa gak sih? Muak, aku udah muak. Astagfirullahaladzim. Ibu jahat sih sama Bapak. Ibu serem deh kalau teriak. Alia takut, Alia jadi sebel sama Ibu. Alia, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Mungkin Ibu lagi pusing. Ingat nggak apa nasihat Bapak? Apapun yang Ibu lakukan, kita gak boleh kesel apalagi ngebantah. Nanti kita dosa loh. Kalau kamu gak suka istri seperti aku lagi, silahkan sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah ini. Kalau perlu, sekarang juga kita cerai. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu, istighfar. Hati-hati kalau bicara. Didengar malaikat diijabah nanti. Ini kenyataan. Aku udah gak bisa lagi hidup dengan pria seperti kamu. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Tidak. Tidak mungkin istriku mau bercerai. Dia tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Itu kata-kata orang emosi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bahaya musibah, dari menemui penderitaan, dari ketentuan yang buruk, dan dari kegembiraan para musuh. Bapak dan Ibu nggak pernah bertengkar. Tapi sekarang Bapak dan Ibu selalu bertengkar. Ada apa sih, Pak? Apa betul Bapak dan Ibu mau berpisah? Iya, Pak. Enggak. Alia nggak mau Bapak sama Ibu berpisah. Lagi ngapain kalian di sini? Lagi ngomongin Ibu ya?
Fahri, puas ya sekarang kamu melihat ibunya tidak dihormati oleh anak-anaknya lagi? Puas kamu mendoktrin anak-anak seperti ini? Harusnya kalian membela ibu dong, ibu yang cari duit. Lasmi, istighfar. Nggak bagus kamu ngomong seperti itu di depan anak-anak. Hei, dengar. Kalau kalian tidak suka dengan peraturan di rumah ini, lebih baik kalian angkat kaki dari sini. Sekarang juga. Dengar ya, ibu yang kerja membanting tulang, harusnya kalian lebih menghormati ibumu. Astagfirullahaladzim. Maaf, Las. Saya bukan menuduh kamu sebagai penipu. Tapi betul, Las. Adik saya baru lulus. Dan saya butuh uang untuk biaya sekolahnya. Alah, nggak usah banyak alasan deh. Aku tahu kamu bohong. Dari cara kamu menagih aja kamu udah gak percaya sama bisnis ini, ya kan? Sungguh, Las. Saya tidak bohong. Tolong dong kamu bantu saya. Saya perlu 2 juta hari ini juga. Kamu kan bisa mengeluarkan uang yang sudah saya tanamkan untuk bisnis ini. Setidaknya kamu bisa kan mengeluarkan keuntungan bunga bulan depan itu sekarang? Enak aja. Ya nggak bisa dong. Emangnya ini bisnis emakmu apa bisa diambil seenaknya? Ya harus tunggu bulan depan. Jadi lo harus sabar. Maksud kamu? Ya beginilah resiko berbisnis. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Harus terima dong. Tapi Las, sekarang juga kamu pergi dari sini. Assalamualaikum, Bu Lasmi. Bu Lasmi. Salam. Ada apa sih nih? Anak saya sakit, Bu Lasmi. Dia akan saya bawa ke dokter. Modal simpanan Siti belum ada. Sedangkan sebagian sama Bu Lasmi. Saya akan tarik kembali modal saya sama Bu Lasmi. Kasian ya, Pak. Gini, Pak. Mau anak Bapak itu sakit, kek. Mau keceblung sumur, kek. Itu bukan urusan saya, Pak. Sesuai dengan perjanjian awal, uang yang sudah ditanam itu tidak bisa ditarik lagi. Dan uang itu bisa-bisa hangus. Tapi saya butuh uang itu, Bu Lasmi. Tolonglah saya. Bagaimana nasib anak saya? Kalau tidak, dia bisa meninggal. Aduh, maaf ini Ibu ya. Kalau urusan nolong, itu bukan urusan saya. Itu urusan dokter, Bu. Jadi Ibu boleh pergi aja ke sana. Bu Lasmi. Saya laporkan kamu ke polisi. Laporin aja. Lagian Bapak nggak punya bukti otentik kok. Dasar. Bu. Bisa penjahat. Bu Lasmi, tolong saya. Saya perlu sekali uang itu untuk biaya ibu saya naik haji. Bu Romla, kan naik haji itu tiap tahun ada. Tapi kalau peluang bisnis itu sudah berjalan, nggak bisa ditarik lagi. Bu Lasmi kan udah janji sama saya. Kalau sewaktu-waktu saya perlu uang saya bisa menariknya lagi. Saya mohon, tolonglah Bu. Baik-baik, saya akan bantu ya. Tapi syaratnya saya akan potong 70%. Astagfirullahaladzim. Jadi selama 3 bulan ini saya cuma dapat 30%. Jangankan saya dapat untung, saya mah rugi, Bu. Ya udah jadi resiko. Lagian Ibu sih yang membuat masalah ini jadi rumit. Coba kalau sabar sedikit. Mungkin seluruh keluarga Ibu sudah naik haji, ya kan? Lagian Bu, Ibu nggak bisa nuntut saya macem-macem. Kita berdua tidak ada ikatan kontrak. Ibu nggak punya bukti apa-apa. Jadi, sorry to say ya. Astagfirullahaladzim. Jadi Bu Lasmi telah menipu saya? Udah deh. Sekarang saya nggak punya waktu banyak untuk melayani Ibu. Jadi Ibu boleh pergi dari sini. Ingat Lasmi, suatu saat Allah akan menghukum kamu. Maafkan aku, Pak. Maafkan aku. Terlambat, Lasmi. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu di mata hukum dan di mata Allah. Enggak. Aku nggak bersalah. Aku cuma diperalat. Enggak. Aku nggak mau. Kamu salah, Lasmi. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Memang sebagian uang warga di store via bank. Tapi kamu lupa, di situ ada laporan nama kamu. Nggak mau masuk penjara. Enggak. Lasmi, terimalah ini dengan lapang dada. Setiap perbuatan pasti ada ganjarannya.
Anggaplah ini adalah ujian yang harus kamu lewati dari Allah. Allah Maha Pemaaf bagi umatnya yang mau bertobat. Kamu jangan pikirkan anak-anakmu. Insya Allah, saya dan keluarga akan ikut menjaga. Nisa, Alia, maafin ibu ya nak. Pak, tolong jangan ceraikan aku. Gak mau masuk penjara. Aku gak mau. Selamat malam. Ibu Lasmi terpaksa kami bawa ke kantor polisi karena beliau terlibat kasus penipuan. Ayo. Ibu, cuma diperdaya, Pak. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berilah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Amin. Allah telah memperlihatkan kemampuannya. Masya Allah. Sungguh sebuah ironi. Dulu Lasmi yang ingin menceraikan suaminya, tapi sekarang justru dia yang memohon-mohon untuk tidak diceraikan. Semua itu bersumber dari ketidakmampuannya mengontrol diri untuk menjaga martabatnya sebagai seorang wanita. Harta dan kekayaan telah membutakan mata hati Lasmi, hingga dia terjebak dalam perbuatan nista. Padahal Allah telah memberinya surga, suami dan anak-anak yang cantik. Lasmi berani mengkhianati kesucian perkawinan. Dia juga tega merampas hak orang lain demi mencapai ambisinya. Lasmi sampai hati mengambil keuntungan dari tetes-tetes keringat mereka. Uang yang susah payah dikumpulkan berpuluh-puluh tahun lamanya lenyap begitu saja oleh tipu muslihatnya. Dan dengan kesombongan seorang manusia, Lasmi yakin dirinya tak terjamah hukum. Mungkin Lasmi merasa bisa menipu manusia, tapi Lasmi lupa dia tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, semoga apa yang terjadi pada Lasmi bisa memberi sebuah pelajaran. Janganlah pernah merampas hak orang lain, karena sesungguhnya akan ada kalkulasi dari setiap bentuk kejahatan. Apa yang kita tanam, kelak akan kita tuai. Na'udzubillahi min zalik.